Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali beribadah pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian Allah di sini sepasti fajar mereka. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak yang kasih Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengan dia panggil nama
Puji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu yang kedua. Tante percaya hari ini anak-anak bahagia karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semuanya. Kita nyanyikan satu pujian, aku bahagia, bahagia, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, domba kecil hilang di atas gunung. Haleluya. Terimalah segala pujian kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini pagi hari ini. Kami percaya Tuhan senang ketika melihat kami anak-anak memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapi guru kami, Tuhan juga mengurapi kami semuanya, supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan pengharapan dalam kami mengikut dan mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah bisa baca, siapkan Alkitabnya supaya kita akan sama-sama menikmati berkat firman Tuhan pagi hari ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu Allahku luar
luar biasa ya. Puji nama Tuhan, kita akan melihat di dalam firman Tuhan pagi hari ini Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu keluarga daripada Bapak Sakaria dan istrinya bernama Ibu Elisabet. Ya, Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, dan dikatakan juga mereka sangat menuruti perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh ya. Dia orang yang mempercayai Tuhan pada saat itu. Tetapi Bapak Sakaria ini dengan Ibu Elisabet ini punya persoalan ya. Biarpun mereka hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, tetapi ada satu persoalan yang sangat ya membuat hatinya itu sedih, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, Ibu Elisabet adalah seorang yang mandul, atau keluarga ini punya masalah tidak mempunyai anak. Nah, anak-anak pada saat itu sedih setiap hari kalau melihat anak-anak kecil di tetangganya, di keluarganya. Bapak Sakaria dengan Ibu Elisabet ini sedih, kepingin ya melihat anak-anak, punya anak-anak supaya di rumahnya itu bisa ya rame seperti itu ya. Tetapi pada saat itu ya Bapak Sakaria ini suatu hari dia pergi ke rumah Tuhan atau ke bait Allah ya. Nah, pada saat itu dia seorang imam atau seorang pemimpin agama. Pada saat itu dia sangat setia, dia sungguh-sungguh yaitu takut akan Tuhan, sehingga pada saat itu ada undian ya, siapa yang hari itu tugas melayani ya di rumah Tuhan. Nah, pada saat undian datang, akhirnya Pak Sakaria ini yang dapat. Nah, Pak Sakaria pergi dia ke rumah Tuhan ya. Dia ingin berdoa kepada Tuhan ya. Dia ingin melayani Tuhan. Nah, pada saat itu setelah Pak Sakaria ini sampai di rumah Tuhan atau sampai di bait suci atau di rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia membakar ukupan, artinya dia mempersembahkan yaitu dupa yang berbau harum atau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, pada saat itu apa yang terjadi setelah dia ya ada di bait suci atau di rumah Tuhan? Lah, Pak Sakaria ini tiba-tiba mendengar satu suara. Wah, kaget dia. Kok ada suara? Waktu itu dia takut ya. Wah, ini suaranya siapa ya? Pada saat itu dikatakan, Pak Sakaria atau ya Bapak Sakaria, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Wah, dia kaget. Wah, dicari di mana ini suara. Pak Sakaria, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Ya, dan tidak lama lagi ya istrimu akan mengandung, akan melahirkan anak, dan anak itu akan ya harus diberi nama yaitu Yohanes. Pada saat itu anak-anak, apakah Pak Sakaria ini langsung percaya suara itu? Ya, tidak. Ya, Pak Sakaria tidak percaya. Wah, ini paling cuma mimpi, atau wah ini mungkin cuma suara bohongan. Wah, akhirnya
yang datang itu adalah malaikat yang bernama Gabriel. Lalu malaikat Gabriel mengatakan, Zakaria, karena kamu tidak percaya apa yang saya katakan, karena apa yang saya katakan ini adalah perintah Tuhan, supaya menyampaikan bahwa istri kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Nah anak-anak, pada saat itu Pak Zakaria ini tidak percaya, karena punya alasan, ya dia sudah lama menunggu itu, dan istrinya sudah tua, sudah mungkin nenek-nenek seperti itu. Lalu karena Pak Zakaria ini ya tidak percaya, malaikat Gabriel katakan, karena kamu tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu Pak Zakaria selesai penyembahan, selesai melayani, selesai keluar dari rumah Tuhan, ya orang-orang lihat, kok cek lamanya Pak Zakaria ini di rumah Tuhan atau di bait suci. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, sungguhan, yaitu dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Setelah itu, ya dia tetap tidak percaya. Setelah dia pulang, ya bertemu dengan istrinya, beneran, ya Pak Zakaria ini menjadi bisu, ya tidak bisa ngomong karena tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Sehingga pada saat selama ya Ibu Elizabeth ini mengandung, Pak Zakaria ini dia bisu, tidak bisa ngomong karena dia tidak percaya kepada malaikat Gabriel. Lalu pada saat itu ya sudah tiba saatnya ya Ibu Elizabeth ini ingin melahirkan anaknya. Ya, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-63. Ini ya mukjizat terjadi kepada keluarga Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria. Ya, dia bisu, tetapi setelah mau melahirkan anak, sehingga pada saat itu orang mengatakan bahwa wah nanti anakmu dikasih nama siapa ya? Wah dikasih nama Yohanes saja. Si Ibu Elizabeth berkata gitu. Tapi keluarganya katakan jangan. Keluarga kita tidak pernah memiliki nama seperti itu. Lalu orang-orang sudah sekarang tanya aja kepada bapaknya. Tapi Zakaria masih bisu, masih belum bisa ngomong ya. Lalu Zakaria ingat akan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Lalu ayat yang ke-63 lalu dikatakan ia meminta batu tulis. Ya. Lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Nah, Pak Zakaria dia ingat akan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, namanya anaknya Yohanes. Dia menulis ya, namanya Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Mereka kaget. Wah, namanya Yohanes. Betul apa yang katakan Bu Elizabeth. Lalu orang-orang heran. Dan ayat yang ke-64, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Luar biasa. Pagi hari ini kita boleh melihat satu kisah bahwa ketika Bapak Zakaria ini percaya kepada ya perkataan malaikat Gabriel yang disuruh oleh Tuhan, ketika dia menulis anaknya bernama Yohanes, pada saat itu akhirnya dia bisa ngomong kembali. Semua orang heran, wah ini mukjizat Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Karena Pak Zakaria mulai percaya kepada kuasa Tuhan, mulai percaya akan perkataan malaikat Gabriel, sehingga saat itu ya Pak Zakaria bersyukur memuji Tuhan karena Tuhan Allah yang disembah oleh Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang memberikan anak laki-laki dan diberi nama Yohanes, seorang anak laki-laki yang akan ya memulihkan banyak orang, yang akan menjadi berkat, menjadi yaitu kesaksian, bisa yaitu menjadi anak yang baik, yang luar biasa. Itulah firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar ya
kepada Tuhan hari ini renungan bahwa kita harus percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Jadi anak-anak harus percaya ya. Kalau tidak percaya maka kita akan mengalami kesulitan. Tapi kalau kita percaya maka Tuhan akan membuka jalan. Sehingga Pak Sakaria setelah dia percaya kepada Tuhan, ya percaya akan mujizat itu, maka dia bisa bicara kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Biarlah kami belajar bersama-sama untuk menjadi orang, menjadi anak-anak yang lebih percaya, taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu pribadi Tuhan sendiri yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil dijadikan tidak mustahil. Maka dari itu Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan senantiasa memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, famili kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin.